Jokowi juga memikirkan apakah ia akan tetap memiliki pengaruh yang kuat ya, setidaknya untuk meredam apa yang kita sebutkan itu tadi setelah beliau ini lengser gitu. Nah, kegalauan itulah menurut saya yang menimbulkan berbagai aktivitas Pak Jokowi hari-hari ini seperti lebih banyak berkutat pada dirinya gitu loh ya, ketimbang berkutat bagi apa yang disebut dengan kepentingan masyarakat umum gitu. Bahwa Pak Jokowi pada tingkat tertentu juga belum move on dari perseteruannya dengan PDI Perjuangan gitu. Setelah begitu banyak kritik yang disampaikan oleh PDI Perjuangan dan khususnya Ibu Mega, termasuk pernyataan Ibu Mega ada yang coba-coba mengambil alih partai kami gitu ya. Nah, akhirnya berimbas kepada ya pemecat apa namanya itu ya pergantian terhadap Yasona gitu. Memungkinkan bagi PDI Perjuangan sekarang untuk menarik semua anggota kabinetnya. Menarik anggota partainya dari kursi kabinet gitu. Nah, pertanyaannya apakah PDI Perjuangan akan melakukannya atau tidak? Gitu. Nah, itu pertanyaannya. Gitu. Nah, kalau PDI Perjuangan menarik anggota partai mereka yang ada di kabinet, ya mau tidak mau harus ada reshuffle. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Tribuners, pagi ini, Senin 19 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle atau perombakan kabinet dan melantik sejumlah kepala lembaga baru. Mereka yang dilantik yakni Supratman Andi Aktas sebagai Menteri Hukum dan HAM, menggantikan Yasona Lauli, kemudian Bahlil Lahadalia menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, menggantikan Arifin Tasrif. Lalu Rosan Ruslani menjadi Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Selain itu, Taruna Ikrar juga dilantik sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dan Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Adapun kepala lembaga baru yang dilantik yakni Profesor Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi dan Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Perombakan atau reshuffle kabinet ini dilakukan Jokowi 2 bulan jelang akhir masa jabatannya sebagai presiden. Muncul dugaan bahwa reshuffle ini syarat makna politis dibandingkan soal masalah kinerja. Ini tentunya menarik untuk dibahas, oleh karena itu kita akan membahasnya dengan pengamat politik Bang Ray Rangkuti. Sudah tersambung bersama kami. Halo Bang Ray, apa kabar? Halo, baik. Sejauh ini Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Bang Ray, reshuffle kabinet ini dilakukan 2 bulan jelang berakhirnya masa jabatan Jokowi sebagai presiden. Terkait hal ini, apa analisis Anda Bang? Saya mau coba lihat secara umum dulu ya, dari sebelum-sebelum ini gitu. Dari aktivitas beliau di IKN yang begitu dominan dalam beberapa minggu ini gitu ya. Lalu ada tragedi pengunduran diri Ketua Umum Golkar gitu. Lalu ada borong-borong partai di Jakarta gitu ya, dan sekarang ada soal pergantian anggota kabinet gitu. Dari beberapa peristiwa yang saya sebutkan di atas itu, saya melihat ada semacam kepanikan di lingkaran Pak Jokowi gitu ya. Panik dalam hal apa? Ya tentu panik dalam hal menghadapi apa istilahnya ini ya, kelengseran beliau pada 20 Oktober nanti gitu. Nah, panik dari apa gitu ya? Pertama, tentu memastikan bahwa berbagai program-program dirinya, khususnya soal TNI itu dapat dilanjutkan gitu. Nah, seperti kita ketahui kan, beliau ini seperti sangat total sekali untuk memastikan bahwa IKN ini dapat berlanjut gitu ya, dan bukan memastikan ya, dan memberi semacam aktivitas yang memberi keyakinan kepada masyarakat Indonesia bahwa IKN ini penting gitu. Padahal menurut saya sih sebetulnya problem IKN ini bukan problem rakyat Indonesia percaya atau tidak percaya, tapi problem pertama Pak Prabowo kelihatan belum memiliki minat yang cukup untuk menjadikan IKN sebagai rumah aktivitasnya gitu ya. Nah, yang kedua tentu saja soal investor asing yang sampai saat ini belum juga tumbuh gitu. Nah, itu yang pertama tuh. Nah, yang kedua tentu kelanjutan soal keluarganya gitu.
bagaimana anaknya di Medan, menantunya di Medan, ya anaknya ya wakil presiden dan seterusnya itu gitu. Jadi ada kekhawatiran soal kemungkinan ini yang ketiga nih. Apakah mungkin nanti setelah beliau lengser, ya dirinya dan juga anak-anak menantunya itu tidak diganggu gitu. Diganggu dari apa? Ya tentu pertama ada gangguan politik gitu. Misalnya apakah mungkin ada upaya nanti akan tanda kutip ya mengganti atau memakzulkan anaknya sendiri gitu, itu mungkin gitu ya, atau memperkarakan anaknya misalnya gitu, atau menantunya misalnya. Kan seperti anda ketahui bahwa nama Bobby dan nama anaknya disebut-sebut dengan istilah blok Medan itu ya gitu ya. Nah, jadi ada persoalan itu, termasuk mungkin apa namanya itu Pak Jokowi juga memikirkan apakah ia akan tetap memiliki pengaruh yang kuat ya, setidaknya untuk meredam apa yang kita sebutkan itu tadi setelah beliau ini lengser gitu. Nah, kegalauan itulah menurut saya yang menimbulkan berbagai aktivitas Pak Jokowi hari-hari ini seperti lebih banyak berkutat pada dirinya gitu loh ya, ketimbang berkutat bagi apa yang disebut dengan kepentingan masyarakat umum gitu ya. Nah, termasuk di dalamnya soal reshuffle ini. Nah, reshuffle ini juga memperlihatkan ya aktivitas yang sebetulnya berpusat pada dirinya gitu. Karena seperti Anda sebutkan itu tadi, tidak ada kriteria kinerja yang kelihatan merosot gitu ya. Tidak ada alasan yang sangat darurat. Apakah misalnya karena ada menteri yang dijerat kasus hukum dan sebagainya. Ini lebih memang bersifat politik gitu. Nah, kenapa PDI Perjuangan yang disasar gitu? Nah, ada alasan yang tentu kita dengar kemarin-kemarin kan, misalnya karena Menkumham ini meloloskan kepengurusan PDI Perjuangan gitu ya. Tetapi menurut saya ini bagian dari apa, lebih dari sekadar itu, memperlihatkan kepada kita bahwa Pak Jokowi pada tingkat tertentu juga belum move on apa namanya itu dari perseteruannya dengan PDI Perjuangan gitu. Jadi alih-alih move on yang ada adalah ya terus bertambah gitu ya, setelah begitu banyak kritik yang disampaikan oleh PDI Perjuangan dan khususnya Ibu Mega, termasuk pernyataan Ibu Mega ada yang coba-coba mengambil alih partai kami gitu ya. Nah, akhirnya berimbas kepada ya pemecat apa namanya itu ya, pergantian terhadap Yasona gitu. Nah, mungkin akan ada bertanya, mengapa sih tidak semua anggota partai politik dari PDI Perjuangan ditarik gitu ya? Nah, atau dimundurkan atau diganti oleh Pak Jokowi gitu. Saya kira ada dua sebab. Sebab pertama adalah Pak Jokowi tetap menginginkan adanya keseimbangan politik ya, sehingga langkah-langkah PDI Perjuangan tetap bisa setidaknya kalaupun nggak bisa dikontrol, diarahkan, terjagalah gitu ya, karena masih ada anggota kabinet mereka di dalam. Nah, yang kedua adalah ya tentu membuat Pak Jokowi tidak dianggap kok jadi begini ya Pak Jokowi gitu. Itu kan juga dihindari oleh Pak Jokowi gitu. Kesan negatif bahwa seolah-olah Pak Jokowi itu tidak move on itu gitu loh, Pak. Itu juga dihindari oleh Pak Jokowi, maka keseluruhan anggota kabinet dari PDI Perjuangan itu nggak dilengsarkan oleh Pak Jokowi atau tidak diganti oleh Pak Jokowi. Itu yang saya lihat. Oke, tapi Pak, menurut Anda apakah nanti akan terjadi lagi reshuffle dan kemudian menteri dari PDIP akan tergeser lagi, Pak? Bang, maksud kami. Terus sekarang tergantung PDI-nya menurut saya, PDIP-nya gitu. Kenapa gitu? Karena dengan digantinya Yasona, menurut saya memungkinkan bagi PDI Perjuangan sekarang untuk menarik semua anggota kabinetnya. Menarik anggota partainya dari kursi kabinet gitu. Nah, pertanyaannya apakah PDI Perjuangan akan melakukannya atau tidak? Nah, itu pertanyaannya. Nah, kalau PDI Perjuangan menarik anggota partai mereka yang ada di kabinet, ya mau tidak mau harus ada reshuffle. Tetapi, nah, kalau dilakukan PDI Perjuangan, menurut saya PDI Perjuangan ya diuntungkan dari dua aspek. Aspek pertama adalah yaitu mengukuhkan PDI Perjuangan sebagai partai yang berada di luar pemerintahan. Jadi mereka nggak punya beban lagi kalau mereka misalnya melakukan kritik keras terhadap Pak Jokowi gitu ya. Nah, yang kedua adalah apa namanya itu menghilangkan beban moral mereka karena dianggap setidaknya menghilangkan kesan bahwa PDI Perjuangan itu berada di dalam sebuah rezim yang merontokkan demokrasi gitu. Karena kerontokan demokrasi di era Pak Jokowi ini saya kira
ya sudah semua peneliti, pemeringkat internasional, semualah mengakui bahwa demokrasi kita di tangan Pak Jokowi merosot. Gitu. Nah, jadi ini akan jadi catatan sejarah. Karena apa gitu? Karena setelah Pak Jokowi tidak lengser, buzzer-buzzer tidak bekerja, itu. Yang bercerita nanti adalah aktivis-aktivis, ya ilmuwan-ilmuwan, ya para akademisi dan sebagian partai politik, ya yang terus mengkomunikasikan, menyampaikan kepada publik betapa demokrasi kita ini sangat bermasalah di era Pak Jokowi, dan Pak Jokowi sendiri sudah agak kesulitan melakukan penjelasan balik karena buzzer-buzzer sudah nggak ada lagi kan ya, buzzer-buzzer yang dikerahkan dulu untuk nyerang-nyerang para pengkritik itu ya sudah jelas berkurang gitu ya. Nah itu yang kedua tuh. Tapi saat yang bersamaan ada efeknya. Apa efeknya? Bisa-bisa ada semacam apa namanya itu ya, kegoncangan di pemerintahan Pak Jokowi. Karena kalau sampai misalnya 3 atau 4 anggota kabinet dari PDI Perjuangan yang ada sekarang ditarik lagi, itu kan repot Pak Jokowi untuk menggantikan keempatnya gitu loh. Nah, jadi oleh karena itu ya sekarang bolanya ada di PDI Perjuangan. Apakah PDI dengan cara ini akan menarik semua anggota kabinetnya, ya atau tetap mempertahankannya gitu. Nah, kalau saya ditanya, ya saya sudah memberi pertimbangan-pertimbangan dan saya kira kalau nanti PDI Perjuangan menariknya, mereka udah terbebas juga dari apa yang selama ini disampaikan oleh masyarakat sebagai tidak move on gitu. Karena kenyataannya Pak Jokowi yang memulai meresafel anggota kabinet dari PDI Perjuangan tanpa alasan yang jelas. Gitu. Oke. Oke, Bang, dari komposisi menteri yang baru dilantik seperti Bahlil sebagai Menteri ESDM, kemudian posisi Menteri Investasi yang ditinggalkan Bahlil diisi oleh Rosan, kemudian Supratman Andi Aktas sebagai Menkumham, hingga Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menkominfo. Sudah jelas ini mengakomodir kepentingan Prabowo. Bagaimana tanggapan Anda? Apa betul ini hanya sekadar mempercepat transisi dari pemerintahan Jokowi ke Prabowo saja? Nah, itu tentu salah satu faktornya gitu. Tapi saya melihat faktor lain gitu. Apa faktor lain itu? Pak Jokowi sekarang seperti punya apa namanya itu ya, ketergantungan kepada Pak Prabowo gitu. Nah, oleh karena itu menempatkan orang-orangnya Pak Prabowo sekarang bagian dari situasi di mana kelihatan Pak Jokowi ini sangat tergantung kepada Pak Prabowo-nya. Nah, lihat aja aktivitas Pak Jokowi sekarang ini. Pak Prabowo selalu di sampingnya gitu ya, sedikit-sedikit ya. Sekarang Pak Prabowo gitu ya. Kemudian macam-macam gitu. Nah, oleh karena itu kita melihat sekarang ada nuansa di mana Pak Jokowi kelihatan tidak merasa terganggu dengan semua hal selama Pak Prabowo yang tidak melangkah gitu loh. Nah, dalam konteks itulah Pak Jokowi kelihatan ya melakukan sesuatu yang aktivitas politik yang diharapkan tentu kelihatan ya yang langkah itu jangan sampai membuat Pak Prabowo itu ya misalnya nggak berkenan gitu. Karena kalau kita lihat sekarang di luar PDIP ya dan ya mungkin sedikit adalah PKB gitu. Salah satu ketua partai yang berani menyatakan beda dengan keinginan Pak Jokowi itu adalah Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo nggak bisa diapa-apain sama Pak Jokowi gitu loh. Ya kan, misalnya ketika Pak Prabowo mengatakan, saya nggak setuju UKT gitu. Beliau juga nggak mendukung apa namanya Tapera gitu ya. Tapera bukan Tapera ya, Tapera ya. Lalu di Pilkada Jakarta kita nggak tahu mungkin apakah Kaisang jadi atau tidak. Kalau Kaisang nggak jadi, itu artinya kan Pak Jokowi lagi-lagi tuh selama Pak Prabowo punya keinginan lain, Pak Jokowi kelihatan nggak bisa mengelak. Jadi suasananya sekarang ya Pak Prabowo lah boleh disebut yang pegang kendali gitu loh. Tapi menurut Abang kenapa Bapak Jokowi ini seperti bergantung atau berkaitan hal-hal yang dia lakukan ini berkaitan dengan Prabowo? Apa tujuan dari Jokowi ini menurut analisis Abang? Kan saya sudah sebutkan cara pandangnya tadi kan. Jadi ini kan semua kepanikan. Gitu. Kenapa panik gitu? Kan saya sudah menyebutkan tadi kan. Nah, dalam situasi panik itulah beliau ingin mengentalkan kekuasaan. Ingin menjadikan orang-orang di sekitarnya itu adalah orang-orang yang betul-betul dia bisa apa namanya itu ya kerahkan gitu loh.
Maka yang sedikit mungkin berbeda macam-macam ya dikeluarkan saja cepat-cepat oleh Pak Jokowi. Nah itu alasan itu yang pertama. Yang kedua, dalam situasi yang kayak begitu, Pak Jokowi membutuhkan kekuatan politik. Dan kekuatan politik itu sekarang ada real di tangannya Pak Prabowo kan, secara de jure dengan secara menurut saya juga de facto nantinya akan ada di tangan Pak Prabowo. Ya mau tidak mau ya harus ke sana gitu loh Pak. Baik. Lalu Bang, soal masuknya Hasan Nasbi ke dalam kabinet Jokowi seperti yang kita ketahui bahwa ia dulu bergabung di TKN, kemudian juga ada kaitannya dengan pemenangan Jokowi Ahok. Apa tanggapan Anda, Bang? Ya terserah mereka lah gitu ya. Pada akhirnya kan kita diuji oleh sejarah aja. Ya sebetulnya yang kita perjuangkan ini apa? Gitu. Apakah nilai? Apakah apa namanya? Ya terserahlah gitu. Nah pada akhirnya itu kan akan diuji lagi oleh sejarah, akan diperlihatkan oleh sejarah. Nah kalau kita mengejar nilai, ya kita nggak terlalu peduli dengan gue dapat apa gitu loh kira-kira kan. Nah bahkan pada tingkat tertentu, kalaupun ditawarkan, ya gue menolak. Kenapa gitu? Karena yang gue perjuangkan itu bukan jabatan ini jabatan itu kayaknya. Gue perjuangan itu nilai. Selama Anda berjalan lurus, tegak pada komitmen-komitmen awal, bagi saya misalnya ya lebih dari cukup gitu. Tapi sebaliknya, kalau Anda menyeleweng macam-macam itu, ya saya akan menjadi orang yang pertama mengkritik Anda gitu. Nah itu tentu tergantung pada orangnya, ya tergantung pada pandangan orang, ya apakah menurut mereka ya nilai-nilai itu juga perlu dikapitalisasi ya monggo gitu ya kan silakan aja gitu. Atau menurut mereka ya tapi nilai-nilai dari itu harus terwujud di dalam program-program macam-macam. Terserah masing-masing. Saya kira saya hanya bisa mengatakan begitu gitu. Oke, baik Bang. Oke, tadi sempat disebut bahwa terkait dengan pencopotan salah satu menteri PDIP di kabinet ini, yaitu karena mungkin saja dari pernyataan Megawati soal ada yang ingin mengambil alih PDIP. Namun, apakah Anda melihat pencopotan Yasona ini sebagai bentuk protes atau ketidaksukaan istana atas keputusan PDIP yang mengangkat susunan pengurus DPP terbaru PDIP hingga 2025 yang isinya ini pengkritik presiden dan pemerintahan, Bang? Ya itu yang kita sebut tadi kan, salah satu alasan yang alasan atau sebab yang mengemuka mengapa Pak Yasona itu diganti, ya karena adanya tindakan keputusan yang diambil oleh Pak Yasona yang dianggap melampaui kehendak dari Pak Jokowi gitu. Yaitu soal kepengurusan PDI Perjuangan ini kan. Gitu. Tapi pertanyaanmu ini sebetulnya ya memberi semacam ingatan kepada PDI Perjuangan apa gitu. Dengan adanya Menteri Hukum HAM dan baru, ya PDI Perjuangan itu perlu kita ingatkan untuk lebih teliti lagi gitu. Ya kan? Karena bisa kemungkinan kepengurusan mereka itu dibatalkan oleh Menkumham yang baru. Apa alasannya ya nggak tahu saya. Kan bisa aja dilihat-lihat gitu ya, dicari-cari gitu. Nah oleh karena itu kita akan lihat dalam 2 bulan ini apakah akan ada ya upaya-upaya untuk mencari celah bagi kelemahan-kelemahan hukum penetapan kepengurusan PDI Perjuangan yang sekarang. Jadi kalau ada bisa saja Menteri Hukum HAM yang sekarang itu menjadikan sebab untuk mengevaluasi kesahihan kepengurusan yang sekarang di PDI Perjuangan sehingga timbul mungkin ya kan gejolak gitu ya di dalam internal PDI Perjuangan gitu. Nah ini perlu kita ingatkan pertaruhannya dalam 2 bulan ke depan gitu karena operasi-operasinya ya sepanjang yang kita lihat ini ya kan nggak lama-lama gitu ya Golkar sekali pukul ya selesai ya kan gitu. Gitu. Apakah berarti ada besar kemungkinan Jokowi akan kembali melakukan reshuffle, Bang? Seperti enggak. Kalau dari Pak Jokowinya menurut saya enggak. Ini menunggu sikap PDI Perjuangan. Kalau PDI Perjuangan nanti menarik ya anggota partai mereka dari kabinet, ya tentu mau tidak mau akan ada reshuffle gitu maksudku. Tapi Pak Jokowinya sendiri menurut saya nggak akan melakukan reshuffle lagi. Akan berhenti di sini. Kecuali tentu prospektum ya.
Misalnya ada yang ketangkap, ada yang masalah hukum, ya itu lain lagi cerita. Gitu. Tapi kalau berdasarkan pertimbangan politik lah sebut begitu, gitu, saya kira udah cukup. Nah, tinggal sekarang PDI-nya mau tarik apa enggak gitu loh. Nah, kalau ditarik, nah itu yang kita sebut, ya tentu mau tidak mau kan ada reshuffle. Tapi terkait reshuffle yang dilakukan hari ini, apakah membuat citra Jokowi ini seperti apa di publik menurut Abang? Ya, kita sih belum tahu. Dan saya kira Pak Jokowi juga sudah nggak terlalu memikirkan soal tingkat kepuasan, tingkat citra gitu ya. Ya, yang kelihatan sekarang ini yang terpikir kelihatan ya oleh Pak Jokowi itu adalah soal gimana keluarganya gitu loh Pak. Apalah kata orang yang penting ini keluarga ya bisa nyalon gitu ya, bisa ini, bisa itu gitu. Baik, baik, terima kasih Bang Rey atas pembicaraan kita pada sore hari ini. Sehat selalu Ya, dan sampai jumpa di lain kesempatan, Bang. Baik, dan Tribuners, sekian Tribun News on Focus kali ini. Saksikan Tribun News on Focus lainnya, tentu dengan topik menarik yang dibahas dengan ahli di bidangnya. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.